Ya, pemirsa, waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia menjelang akhir tahun tersisa hanya 3 hari saja. Adapun di sepanjang tahun ini, indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif terdampak pandemi COVID-19. Apakah indeks akan kembali menguat atau justru sebaliknya? Kita simak tayangan berikut ini. 3 hari menjelang penutupan perdagangan tahun ini, sejumlah analis dan pengamat pasar modal memberikan analisis yang beragam terkait pergerakan indeks harga saham gabungan jelang penutupan perdagangan di akhir tahun 2020. Sebab, meski indeks sempat dihantam ketika virus corona atau COVID-19 terdeteksi di Indonesia tepatnya di bulan Maret 2020, namun market dengan dukungan aksi beli investor maupun trader masih memberikan perlawanan. Selain itu, optimisme pelaku pasar modal juga didukung dengan terus bertambahnya jumlah perusahaan tercatat melalui mekanisme pencatatan perdana saham atau IPO. Per 18 Desember 2020, jumlah emiten baru tercatat sebanyak 50 emiten sehingga secara total mencapai 712 emiten. Sejumlah sentimen positif diharapkan masih bisa membuat indeks bertahan di zona hijau hingga penutupan pasar di akhir tahun 2020, diantaranya vaksinasi COVID-19, reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi, hingga tren pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. Meski demikian, pelaku pasar juga masih terus mencermati perkembangan kasus positif COVID-19 yang justru menunjukkan peningkatan. Apalagi dengan adanya penemuan varian virus corona baru dari Inggris yang sudah menyebar ke sejumlah negara seperti Perancis, Swedia, Kanada, dan Spanyol. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kefas Evander, praktisi pasar modal. Ya, Mas Kefas. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan informasi yang sudah kita sampaikan. Tersisa memang 3 hari saja dan di sepanjang tahun ini pergerakannya pada penutupan setiap akhir bulan pun bergerak fluktuatif ya dari pergerakan indeks harga saham gabungan dengan adanya pandemi COVID-19. Seberapa optimis juga Anda melihat market ini akan bergerak kemana? Mengingat sebenarnya pasar modal ini menjadi salah satu sektor usaha ataupun sektor ekonomi juga yang bergerak positif dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang sedang mengalami tekanan ya secara nasional begitu Mas Kefas di Indonesia. Oke, jadi kalau saya lihat kembali lagi seperti yang saya sampaikan di segmen yang pertama tadi, kalau ISG saya rasa kecenderungannya sih masih positif, masih bergerak naik karena memang trennya sudah confirm untuk uptrend gitu ya. Cuma biasa kalau tadi saya coba iseng-iseng lihat ya di perdagangan akhir tahun di 3 hari terakhir itu biasa cenderung volatilitasnya memang sepi. Gitu. Jadi mungkin saya ekspektasikan bergerak ya, mungkin arahnya akan tetap cenderung positif karena sentimennya banyak juga yang positif, tapi kemungkinan besar volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Gitu. Baik, bagaimana dengan sektoral nih? Kalau kita bicara mengenai sektor kan rotasi sektoral terjadi dengan sangat ketat juga nih di sepanjang tahun ini. Kita lihat pada saat pre-opening hari ini pun indeks sudah mencoba terus melaju di zona positif yang sudah terbentuk ya sejak beberapa pekan sebelumnya. Kita lihat ini sudah mengalami penguatan yang lumayan begitu di hampir 1%. Bagaimana Anda melihat begitu untuk sektor-sektor yang cukup seksi lah paling tidak dicermati menjelang akhir tahun atau tersisanya 3 hari perdagangan ini? Oke, kalau sektor yang masih saya favoritkan tetap dari sektor komoditas ya. Komoditas baik batu bara, emas, nikel, saham-saham pertambangan itu masih menarik sekali. Harga komoditas juga masih bullish. Jadi sektor batu bara, sektor komoditas secara keseluruhan kemungkinan besar masih akan bisa melaju sampai kuartal pertama tahun depan. Nanti kita lihat perkembangannya lagi, pergerakan harganya seperti apa di kuartal pertama dan seterusnya. Tapi sentimennya untuk komoditas masih bagus. Dan kita melihat juga hari ini sektor perbankan ini sangat menarik sekali. Banyak sekali open-open yang gap up ya, kita melihat perbankan. Dan saya juga masih menjagokan saham-saham perbankan untuk kita kalau ada koreksi bisa mulai mencicil karena perbankan ini salah satu motor penggerak ekonomi kita juga dan perbankan sangat terdampak dari pandemik tapi harusnya bisa recover. Dan kita bisa harapkan recovernya ini udah mulai kelihatan di kuartal 4. Karena kuartal 3 kan udah mulai kelihatan nih perbankan kita udah mulai sehat lagi. Jadi kuartal 4 seharusnya sentimen untuk perbankan itu udah mulai ada lagi sih seperti itu. Baik. Kita lihat memang Bank BRI saja salah satu yang saya ambil begitu ya, mengalami penguatan begitu. Di pre-opening saja sudah naik di atas 2% di level 4.250. Sektor perbankan sebenarnya lebih kepada karena apa? Apakah ada memang suku bunga yang sudah diturunkan begitu oleh Bank Indonesia atau memang momentum saja setelah beberapa waktu sebelumnya juga terkena aksi jual, lebih kepada aksi profit taking yang dilakukan investor? Oke, kalau sektor perbankan memang sejak kuartal 3 ketika sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, terus jumlah kredit yang
sudah tidak turun terlalu dalam lagi, kemudian jumlah tabungan yang ada di bank atau dana pihak ketiga juga terus bertumbuh, itu kita melihat bahwa memang perbankan ini sudah mulai ada tanda-tanda recovery. Nah, kita melihat juga, saya kebetulan sempat beberapa kali keluar, aktivitas ekonomi, aktivitas di luar itu tetap ramai gitu. Jadi tidak sesepi waktu mungkin PSBB awal-awal, bulan Maret, bulan Juni gitu ya. Jadi sepertinya aktivitas ekonomi juga sudah mulai pulih lagi. Nah, ketika aktivitas ekonomi pulih itu kan berarti bisnis juga sudah mulai jalan, mereka sudah punya cash flow yang lebih lancar, perbankan pun juga seharusnya akan terdorong karena memang sudah ada tanda-tanda perbaikan ekonomi. Begitu ya, kalau kita cermati memang dari sektor perbankan. The Big Four atau second liner pun bisa menjadi pilihan nih untuk sektor perbankan. Kalau saya tetap perbankan pilihnya the Big Four saja ya. Untuk investasi yang lebih aman dan volatilitas sebenarnya juga menurut saya juga menarik sih. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai volatilitas dari saham-saham big caps-nya di sektor perbankan ini kan memang fluktuatifnya juga tidak terlalu sering begitu. Apakah ini cukup menarik kalau kita untuk trading jangka pendek? Untuk trading jangka pendek, saya juga masih menarik ya, saya mencermati untuk saham pilihan saya yang jangka pendek mungkin ada Bank Mandiri ya, yang sudah rebound dari support yang paling dekat. Itu ada Bank Mandiri, di supportnya itu di 6.200 dan kemarin juga sudah rebound dari angka tersebut, di level tersebut, dan masih punya potensi yang cukup menarik, meskipun tidak terlalu tinggi ya, level yang kita harapkan untuk dikejar itu di 6.800. Nah, itu kan untuk jangka pendeknya. Tapi kalau saya melihat perhitungan secara fundamentalnya, secara fair value-nya, menurut saya BMRI juga masih menarik karena fair value perhitungan saya itu seharusnya ada di level 7.200-an. Jadi dengan adanya koreksi di minggu kemarin, saham Bank Mandiri ini juga masih menarik sih. Iya, karena Bank Mandiri juga menetap optimis untuk tahun 2021 di mana penyaluran kreditnya ada peningkatan di atas 5% begitu. Karena ini menjadi salah satu tantangan juga ya tahun 2020 dengan adanya pandemi di mana penyaluran kredit pun akhirnya ikut terhambat ya. Kemudian adanya ancaman dengan NPL dan lain-lain. Tapi ini nampaknya juga tidak menggoyahkan minat investor ini untuk menanamkan dana mereka di perbankan khususnya Big Four seperti yang Anda bilang tadi begitu Mas Kefas. Ya, sepertinya kalau kita melihat dengan kita juga masih dipengaruhi oleh outflow dari dana asing ya, maka otomatis bank dengan kapital besar ya, salah satunya Big Four itu pasti akan jadi pilihan utama untuk dimasukkan dulu dana-dana dari inflow dari asing. Jadi pilihannya pasti akan kembali ke Big Four untuk pemain-pemain besar. Dan kalau untuk yang semi jangka menengah jangka pendek, jangka menengah jangka panjang juga tentu kita mau pilih saham-saham yang punya fundamental yang kuat dan track record-nya juga ada teruji. Jadi saya sarankan untuk bank sih saya masih menjagokan yang Big Four ini. BRIS bagaimana? Bukankah ini juga kemarin lonjakannya cukup signifikan dan memberikan banyak cuan juga ini untuk investor? Sebentar saya lihat untuk saham BRIS memang sentimennya karena info untuk merger ya. Jadi sudah berlangsung menurut saya sudah berbulan-bulan dari awal bulan bulan Juli ya. Semester 2 itu udah mulai ramai. Dan harganya udah naik berkali-kali lipat. Jadi sangat rawan sebenarnya aksi profit taking di sini gitu. Dan saya belum bisa untuk menilai kalkulasi harga wajarnya untuk saham BRIS karena kalau saya melihat dulu saham BRIS ini tidak punya kinerja yang begitu bagus ya sebelum merger nih. Dan merger kan juga dengan bank-bank yang sifatnya tertutup ya, perusahaan-perusahaan tertutup, laporan keuangannya juga tidak bisa diakses. Jadi saya agak kesulitan untuk menghitung fair value-nya gitu. Jadi untuk saham BRIS saya tidak terlalu suka gitu. Cukup hati-hati saja begitu bagi yang cukup hati-hati saja. Sudah punya begitu ya. Kalau mau trading pun menurut saya batasi kerugian dengan sangat ketat sih karena saham ini kan volatilnya juga tinggi. Betul. Jadi memang cukup hati-hati bagi yang sudah memiliki BRIS nih khususnya untuk investor maupun traders dalam menyikapi perdagangannya karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan sudah pukul 9 lebih, kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market di awal pekan ini Mas Kefas, di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona positif ya, masih naik sekitar 0,97%. Masih bertahan juga di level 6 ribuan begitu. Anda katakan tadi level-level 6.200 memang cukup berat, paling tidak kita mendekati level pada
saat awal tahun ya, sebelum COVID-19 begitu yang menghantam dari 6.200 turun ke sampai dengan 3.900, tapi tren yang terbentuk saat ini luar biasa loh, perlawanan yang sudah dilakukan oleh market ya dalam menyikapi pandemi COVID-19. Nah, bicara mengenai sektor perbankan begitu, bicara juga mengenai second liner yang kemarin banyak ditradingkan, apakah perbankan second liner juga bisa menjadi salah satu pilihan investasi meskipun Anda bilang the big four ini tetap bikin nyaman begitu? Oke, kalau untuk yang trading, menurut saya mau masuk juga tidak masalah, atau kita riding the following the trend ya, atau riding the wave aja gitu. Karena kalau untuk yang second liner kan juga arahnya juga masih uptrend, ciri-cirinya juga masih uptrend, jadi batasi kerugian dengan ketat gitu. Mungkin kalau yang untuk second liner yang menarik itu kan ada Bank Danamon ya, Bank BDMN. BDMN. Kalau saya lihat itu ada support di level 3.050. Ya, di 3.050. Nanti kalau itu sampai tertembus, itu trennya sudah mulai harus berhati-hati gitu ya. Dan untuk level resistance-nya itu masih ada di level 3.500. Jadi risk reward-nya juga ini masih menarik untuk Bank Danamon gitu ya. Kemudian saya coba cari lagi. Oke. Tapi BDMN ini trennya sebenarnya masih positif atau tidak ya? Kalau kita lihat masih dalam positif. 1 bulan terakhir memang sedikit trennya agak turun ya, karena naiknya juga udah kencang gitu, Mas. Ya, kalau melihat pergerakan harganya secara teknikal ini masih uptrend ya. Makanya kalau sampai nanti di bawah 3.000 itu udah mulai ada tanda-tanda ciri-ciri downtrend. Jadi udah mulai berbahaya gitu. Jadi harus cermatin. Jadi makanya kalau trading kita following the trend aja, tapi kalau sampai trennya patah ya kita harus berhati-hati. Kita mending cut loss dulu aja. Itu dia, berarti harus cermat ya menyikapi perdagangan hari ini ya, paling tidak dalam beberapa hari terakhir menjelang closing market di akhir tahun. Baik Mas Kefas, kita akan jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan saham-saham yang Anda rekomendasikan nih untuk investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan di awal pekan ini. Kami segera kembali.